Jangan pernah berkata, sudah terlambat. Karena selama napas ini masih berhembus, tubuh ini masih bergerak, dan mata ini masih memandang pagi, selalu ada harapan. Selalu ada waktu untuk memperbaiki, dan selalu ada jalan untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bermakna. Bayangkan seseorang yang Anda cintai, anak Anda, cucu Anda, atau sahabat lama yang kini jarang ditemui. Bayangkan mereka berdiri di samping Anda, menggenggam tangan Anda, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku ingin engkau tetap hidup. Aku ingin engkau tetap sehat. Aku masih butuh engkau di hidupku." Itu bukan imajinasi. Itu kenyataan. Terlalu banyak dari kita yang mengabaikan satu hal yang paling berharga. Waktu yang tersisa. Setelah melewati 60 tahun kehidupan. Setelah melihat dunia berubah begitu cepat. Setelah membesarkan anak-anak, melewati suka duka rumah tangga, kehilangan, pengorbanan, sakit, dan harapan yang tak selalu jadi kenyataan, kita mungkin bertanya, untuk apa semua ini sekarang? Jawabannya, untuk Anda, untuk tubuh Anda, untuk ketenangan batin Anda, untuk kehidupan yang masih bisa lebih panjang, lebih berarti, dan lebih bahagia, jika Anda mau. Hari ini, kita bicara tentang 7 kebiasaan kecil. Kebiasaan yang terlihat sepele, sederhana, bahkan bisa dilakukan dari kursi ruang tamu. Tapi jangan salah. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini berdampak besar pada usia panjang dan kualitas hidup. Apa saja poin-poin penting yang akan kita bahas? Bagaimana kebiasaan sederhana di pagi hari bisa menjaga jantung tetap kuat? Makanan kecil yang bisa melindungi otak dari kepikunan. Aktivitas ringan yang menjaga kekuatan tulang dan sendi rahasia lansia ceria yang hidup lebih lama meski hidup. Sederhana, cara melatih napas untuk memperpanjang umur, kekuatan senyuman, dan rasa syukur bagi kesehatan fisik. Dan kebiasaan batin yang menjaga jiwa tetap damai. Semua ini bukan teori, bukan angan-angan, tapi hasil dari ratusan penelitian dan pengalaman nyata dari orang-orang yang hidup panjang dan bahagia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat satu hal. Panjang umur bukan hanya tentang waktu yang bertambah, tapi tentang bagaimana setiap waktu terasa berharga. Setiap pagi yang kita bangun tanpa rasa nyeri, setiap hari bisa makan tanpa bantuan, setiap malam bisa tertidur dengan damai. Itulah kebahagiaan sesungguhnya di usia senja. Video ini bukan untuk menggurui. Video ini adalah sebuah pelukan dari kami untuk Anda. Karena Anda tidak sendiri. Kami ada di sini, untuk berjalan bersama Anda. Menuntun, menemani, menguatkan. Maka duduklah dengan nyaman. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan Anda dengar bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Dan percayalah, tubuh Anda, hati Anda, dan hidup Anda masih bisa diselamatkan. Tidak ada yang mempersiapkan kita untuk usia senja. Tidak ada sekolah yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi kesepian saat anak-anak sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada buku pelajaran yang memberitahu bagaimana rasanya ketika tubuh perlahan-lahan tak sekuat dulu. Dan yang lebih sunyi dari semua itu adalah saat kita merasa dilupakan. Tapi mari berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, karena Anda masih di sini. Dan selama Anda masih di sini, hidup belum selesai. Topik yang kita angkat hari ini bukan sekadar tentang memperpanjang umur. Ini tentang memperpanjang makna. Tentang mengembalikan kendali atas hidup Anda. Tentang membuktikan bahwa tubuh Anda, pikiran Anda, dan semangat Anda masih punya kekuatan. Pernahkah Anda mendengar tentang Blue Zones? Istilah ini digunakan oleh para peneliti kesehatan dunia untuk menyebut wilayah-wilayah di dunia yang penduduk lanjut usianya hidup paling lama, tempat-tempat seperti Okinawa di Jepang, Ikaria di Yunani, dan Sardinia di Italia. Mereka bukan orang kaya, bukan pula orang yang hidup dengan teknologi canggih, tapi mereka punya kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang, tanpa disadari, membuat mereka hidup sehat sampai usia 80, 90,
bahkan lebih dari 100 tahun. Apa rahasianya? Mereka berjalan setiap hari. Mereka makan secukupnya dengan makanan alami. Mereka punya komunitas. Mereka punya tujuan hidup bahkan setelah pensiun. Dan yang paling penting, mereka tidak merasa sendiri. Dari data Organisasi Kesehatan Dunia, disebutkan bahwa lebih dari 50% penyebab kematian pada lansia berkaitan langsung dengan gaya hidup. Artinya, bukan penyakit keturunan, bukan nasib, tapi karena kebiasaan, karena pola makan, karena kurang bergerak, karena kesepian yang berkepanjangan, karena tidak percaya lagi bahwa diri ini masih bisa berharga. Jadi mari kita balikkan arah. Mari kita buktikan bahwa umur panjang bukan hadiah bagi yang beruntung, tapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Anda mungkin berkata, saya sudah terlalu tua untuk berubah. Tapi tahukah Anda, penelitian dari Harvard University menyatakan bahwa otak manusia masih bisa membentuk koneksi baru sampai usia sangat lanjut. Selama Anda mau mencoba, selama Anda tidak menyerah. Kita bukan berbicara tentang perubahan besar. Kita tidak meminta Anda mendaki gunung, berlari maraton, atau mengubah hidup dalam sehari. Tidak. Yang kita bahas hari ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dilakukan dengan perlahan, yang bisa diterapkan mulai dari bangun pagi hingga sebelum tidur, yang jika dilakukan dengan niat dan cinta akan menambahkan hari-hari berkualitas dalam hidup Anda. Tujuan dari video ini bukan hanya agar Anda hidup lebih lama, tapi agar Anda hidup dengan rasa syukur, semangat, dan ketenangan. Agar Anda bisa menatap anak Anda dengan bangga dan berkata, ayah masih kuat, ibu masih semangat. Bayangkan jika Anda bisa mengurangi risiko serangan jantung hanya dengan mengatur napas setiap pagi. Bayangkan jika Anda bisa menjaga daya ingat hanya dengan menambahkan satu jenis makanan ke dalam sarapan Anda. Bayangkan jika dengan tersenyum dan bersyukur, tekanan darah Anda bisa stabil. Itu bukan angan-angan. Itu kenyataan yang sudah terbukti, secara ilmiah. Di tengah kerasnya dunia, tubuh manusia punya kekuatan untuk pulih, diberi makanan yang tepat, diberi gerakan yang cukup, diberi kasih sayang. Tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kita punya pilihan, mau menyerah dan membiarkan waktu berjalan seperti biasa, atau bangkit dan memeluk kehidupan ini sekali lagi. Lebih erat, lebih sadar, lebih bahagia, dan yang lebih indah lagi. Saat Anda merawat diri sendiri, Anda memberi contoh. Anda mengajarkan pada anak dan cucu bahwa usia senja bukan akhir, melainkan awal dari kebijaksanaan, awal dari pemulihan, awal dari hidup yang lebih bermakna. Maka itu tujuan kami membuat video ini. Kami ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Kami ingin Anda merasa didengar, dihormati, dan dicintai. Dan yang paling penting, kami ingin Anda hidup lebih lama. Dengan senyum, dengan semangat, dengan kesehatan yang utuh. Setelah bagian ini, kita akan masuk pada langkah-langkah nyata. 7 kebiasaan kecil. Bukan sekadar rutinitas, tapi warisan. Kebiasaan yang bisa Anda wariskan kepada orang yang Anda cintai. Karena hidup panjang bukan untuk diri sendiri saja, tapi agar kita bisa terus hadir menjadi cahaya bagi mereka yang kita cintai. Hidup yang panjang bukanlah hadiah bagi yang kuat, tapi bagi mereka yang sabar, penuh kasih, dan setia pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang membawa perubahan besar. Langkah pertama, mulai hari dengan cahaya dan keheningan. Setiap pagi adalah kesempatan kedua. Saat cahaya matahari menyentuh kulit wajah Anda untuk pertama kalinya hari itu, tubuh Anda sebenarnya sedang menerima vitamin alami, vitamin dari matahari pagi yang membantu menguatkan tulang, menjaga suasana hati, dan memperbaiki metabolisme tubuh. Jangan langsung memegang ponsel, jangan buru-buru menyalakan televisi. Bukalah jendela, duduk sejenak, hirup napas perlahan. Lalu katakan dalam hati, saya masih hidup, saya masih punya waktu. Kebiasaan ini akan menenangkan sistem saraf. Anda menurunkan tekanan darah dan membuat Anda lebih siap menghadapi hari.
Penelitian dari Stanford menyebutkan bahwa paparan sinar matahari pagi selama 15 menit dapat memperbaiki ritme sirkadian dan memperpanjang umur lansia. Langkah kedua, gerakan tubuh, sekecil apapun itu. Tak ada tubuh yang lemah, yang ada adalah tubuh yang dilupakan. Kita tidak perlu berlari, tidak harus senam berjam-jam. Cukup 10 menit jalan kaki di sekitar rumah, atau sekadar berdiri, mengangkat tangan ke atas, memutar pergelangan kaki dan bahu. Saat tubuh bergerak, darah mengalir. Dan saat darah mengalir, sel-sel tubuh diperbarui. Kebiasaan ini bisa menurunkan risiko stroke, diabetes, hingga osteoporosis. Bayangkan tulang Anda sedang tersenyum karena Anda menggerakkannya hari ini. Di desa-desa terpencil di Jepang dan Italia, para lansia tetap memetik sayuran, menyapu halaman, atau berjalan ke warung kecil. Bukan karena dipaksa, tapi karena itu bagian dari hidup. Langkah ketiga, makan dengan penuh kesadaran. Makan bukan soal kenyang, tapi soal menghargai tubuh. Terlalu banyak dari kita makan hanya karena kebiasaan, atau karena emosi, atau karena rasa bosan. Padahal, makanan adalah pesan kepada tubuh. Apakah Anda ingin menyembuhkan atau mempercepat kerusakan? Gantilah gorengan dengan rebusan. Kurangi gula. Tambahkan sayur dan buah setiap hari. Dan yang paling penting, kunyah dengan perlahan. Nikmati, rasakan tekstur dan syukuri setiap suap. Sebuah penelitian dari Harvard Nutrition Department menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih banyak serat dan makanan alami memiliki umur yang lebih panjang hingga beberapa tahun dibanding mereka yang tidak. Langkah keempat, bicara, cerita, terhubung. Kesepian lebih berbahaya daripada merokok. Itu bukan pernyataan kosong. Itu hasil penelitian dari berbagai universitas terkemuka di dunia. Saat seseorang merasa sendiri terlalu lama, sistem imun mereka melemah, pikiran menjadi suram, dan penyakit lebih mudah datang. Teleponlah teman, lama. Ajak tetangga berbincang. Duduk bersama cucu dan tanyakan bagaimana hari mereka. Dan jika tidak ada yang datang, bicaralah dengan Tuhan. Curhatlah kepada langit, kepada angin. Karena suara kita selalu butuh didengar. Setiap kali Anda membuka hati dan membagikan cerita, Anda sedang memperpanjang umur Anda sendiri. Karena kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari koneksi batin. Langkah kelima, latih rasa syukur. Syukur bukan sekadar kata. Ia adalah latihan batin, kebiasaan yang menenangkan hati dan menyembuhkan luka lama. Sebelum tidur, tutup mata dan sebutkan 3 hal yang membuat Anda bersyukur hari ini. Mungkin sederhana. Bisa makan sendiri. Bisa melihat langit sore. Atau sekadar merasakan angin sore menyentuh pipi. Rasa syukur membuat hati lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan hormon stres menurun drastis. Dan saat stres turun, risiko penyakit jantung pun ikut turun. Orang-orang yang panjang umur bukan karena mereka tak punya masalah, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersyukur, meskipun hidup tak selalu mudah. Langkah keenam, istirahat yang berkualitas. Tidur bukan sekadar menutup mata. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Organ-organ dibersihkan, otak disegarkan, dan hormon-hormon keseimbangan diproduksi secara alami. Tidur terlalu malam, kebanyakan pikiran, terlalu sering begadang, bisa merusak sistem kekebalan tubuh. Cobalah tidur lebih awal. Jauhkan alat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dengarkan suara alam, atau bacalah buku ringan. Tubuh Anda butuh waktu untuk diam, untuk menyembuhkan. Dan ketika tidur berkualitas menjadi kebiasaan, umur pun akan ikut memanjang. Langkah ketujuh, miliki tujuan hidup, sekecil apapun. Tujuan hidup adalah api dalam diri. Saat tubuh lelah, saat semangat menurun, tujuan hidup adalah yang membangkitkan kita kembali. Bagi sebagian orang, tujuan hidup adalah mengurus tanaman di halaman. Bagi yang lain, mungkin menjaga cucu atau menulis kenangan masa lalu. Tak perlu muluk-muluk. Yang penting, Anda tahu bahwa setiap hari Anda bangun untuk sesuatu.
Lansia di Okinawa menyebutnya dengan ikigai, alasan untuk bangun pagi. Mereka percaya bahwa selama seseorang punya alasan untuk hidup, tubuh akan mengikuti. Jadi temukan kembali alasan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih ingin saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan pada dunia hari ini, walau kecil? Karena hidup yang punya tujuan adalah hidup yang kuat. Dan hidup yang kuat adalah hidup yang panjang. 7 langkah ini bukanlah resep ajaib, bukan solusi yang instan. Tapi jika Anda melakukannya setiap hari, dengan cinta, dengan harapan, dan dengan kesabaran, Anda akan merasakan perubahan. Tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan waktu terasa lebih panjang. Karena umur panjang bukan soal angka di kalender, tapi soal kedalaman pengalaman, kekuatan batin, dan cinta yang terus hidup sampai akhir. Kebiasaan bukan soal mampu atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Sekarang, mari kita turunkan semua prinsip tadi ke dalam bentuk praktik nyata yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dengan kondisi apapun. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan setia praktik pertama. Rutinitas pagi yang menyentuh jiwa pagi adalah momen paling penting dalam hari Anda. Jika Anda memulai pagi dengan tenang dan penuh makna, seluruh hari akan ikut seirama. Berikut yang bisa Anda lakukan setiap pagi. Bangun perlahan, tidak terburu-buru. Duduklah di pinggir tempat tidur, tarik napas panjang, dan ucapkan dalam hati 3 hal yang Anda syukuri. Contohnya, saya masih hidup, saya masih bisa mendengar suara burung, atau saya punya waktu untuk memperbaiki segalanya hari ini. Buka jendela, biarkan cahaya masuk. Berdiri sejenak sambil merasakan hangatnya matahari pagi. Lakukan ini setidaknya 15 menit. Tidak perlu sampai panas, cukup rasakan sinarnya di kulit Anda. Minum air putih hangat. Tidak perlu teh, tidak perlu kopi, dulu. Air putih hangat membersihkan pencernaan dan membangunkan seluruh sistem tubuh dengan cara yang lembut. Lakukan gerakan pagi 1 menit. Angkat kedua tangan ke atas, tarik napas. Putar bahu ke belakang 5 kali. Tekuk lutut perlahan. 2 atau 3 kali. Lalu ucapkan dalam hati, hari ini saya memilih untuk sehat. Kebiasaan sederhana ini, meski hanya 10 menit, dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan suasana hati, dan mengaktifkan hormon-hormon penyembuhan alami dalam tubuh. Anda.praktik. Kedua, makan dengan penuh kesadaran. Makanan adalah alat perpanjangan umur yang paling mudah Anda kendalikan. Namun sayangnya, banyak orang hanya makan demi mengisi perut, bukan untuk menyembuhkan tubuh. Berikut adalah cara praktis yang bisa diterapkan setiap hari. Sarapan dengan buah atau sayur, misalnya pisang, pepaya, atau singkong rebus. Hindari gorengan di pagi hari karena bisa memicu radang lambung dan rasa kantuk. Gunakan prinsip setengah sehat. Jika Anda biasa makan nasi dengan lauk berlemak, cobalah ganti setengah piring Anda dengan sayur. Tidak harus mahal, daun singkong, bayam, atau tumis kangkung cukup. Yang penting, warna hijau hadir di piring Anda. Kurangi makan malam berat. Setelah matahari terbenam, tubuh kita tidak butuh makanan berat lagi. Cukup sup hangat, buah potong, atau segelas air jahe. Kunyah perlahan. Nikmati rasa. Tubuh Anda akan lebih mudah mencerna makanan saat Anda memakannya dengan perlahan. Itu juga memberi waktu pada otak untuk tahu bahwa Anda sudah kenyang. Dengan pola makan seperti ini, tubuh Anda tidak akan bekerja terlalu keras dan organ dalam bisa bertahan lebih lama. Praktik. Ketiga, menjaga gerak dalam kesederhanaan. Banyak lansia berkata, "Aduh, badan saya sudah tidak kuat olahraga." Tapi siapa bilang kita harus berolahraga seperti anak muda? Berikut beberapa gerakan yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Jalan kaki 10 menit setiap pagi atau sore. Cukup jalan keliling rumah, ke halaman depan, atau sepanjang gang kecil di depan rumah.
Gunakan alas kaki yang nyaman dan bawa botol air kecil bila perlu. Latihan sambil duduk. Duduk di kursi, lalu angkat tumit dan jinjit beberapa kali. Putar pergelangan kaki. Angkat tangan ke atas, lalu turunkan perlahan. Ulangi 10 kali. Aktif dalam aktivitas rumah. Menyapu halaman, menyiram bunga, melipat baju, atau menyiapkan sayur adalah gerakan yang baik untuk otot Anda. Menari, ringan dengan musik kesukaan. Pasang lagu lawas favorit Anda. Gerakan tubuh Anda sambil tersenyum. Biarkan musik membangkitkan semangat hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ringan tapi rutin lebih baik daripada olahraga berat yang jarang dilakukan. Kuncinya adalah konsistensi. Praktik keempat, merawat kesehatan mental dan emosional kesehatan. Jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Apa gunanya tubuh sehat jika hati Anda sedih setiap hari? Berikut cara sederhana yang bisa diterapkan. Buat jadwal bercerita. Setiap pekan, tetapkan 1 hari untuk menelepon anak, sahabat, atau cucu. Tidak harus lama. 15 menit pun cukup. Tulis buku harian. Ambil buku kosong, dan setiap malam sebelum tidur, tulis 1 perasaan yang Anda rasakan hari itu. Bisa bahagia, bisa sedih. Yang penting, tulis. Itu adalah terapi tanpa biaya. Buat ruang syukur. Ambil kotak kosong, dan setiap hari masukkan kertas kecil bertuliskan hal yang Anda syukuri hari itu. Saat Anda merasa sedih, buka kembali kertas-kertas itu. Dengarkan suara alam. Heningkan pikiran. Dengarkan suara burung, angin, atau gemericik, air dari ponsel. Biarkan suara alam menyentuh batin Anda. Doa sebagai pelukan batin. Doa bukan sekadar permintaan, tapi juga bentuk komunikasi paling dalam antara hati dan kehidupan. Berdoalah dengan rasa damai. Ucapkan terima kasih. Sampaikan harapan. Dan lepaskan semua beban. Praktik kelima. Menyusun tujuan harian. Tujuan bukan hanya untuk anak muda. Semua orang butuh rasa bahwa hidup ini berarti. Berikut cara menyusun tujuan yang cocok untuk para lansia. Tulis di kertas. Apa 1 hal yang ingin saya capai hari ini? Contoh, memasak sayur untuk cucu, menyulam baju lama, membereskan rak buku, menulis surat untuk anak. Buat daftar kecil, hal bahagia minggu ini. Tulis 5 hal yang ingin Anda nikmati minggu ini. Contohnya, minum teh sambil melihat hujan, memutar lagu kenangan, atau menonton film lawas bersama pasangan. Ajak tubuh dan hati untuk kerjasama. Saat Anda punya tujuan, tubuh akan ikut semangat. Nafas lebih ringan, jantung lebih kuat, pikiran lebih jernih. Hidup yang punya arah, meskipun sederhana, akan selalu terasa lebih panjang dan lebih dalam. Tentu, tidak semua hari terasa mudah. Ada hari ketika tubuh terasa berat. Ada hari ketika semangat turun. Ada hari ketika kenangan pahit datang tanpa diundang. Tapi ingatlah, hari buruk bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah bagian dari siklus hidup. Jangan malu meminta bantuan. Hubungi anak, tetangga, atau relawan yayasan bila Anda butuh ditemani atau dibantu. Jika tangan Anda tak kuat lagi mengangkat, mintalah tangan lain untuk menggandeng. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa Anda masih ingin hidup. Tips tambahan yang bisa dipraktikkan hari ini. Matikan televisi 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan mendengarkan suara alam atau cerita ringan. Jangan lupa minum air putih setiap 2 jam sekali, walaupun tidak merasa haus. Tersenyumlah pada diri sendiri di cermin. Itu latihan yang sangat ampuh untuk menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri. Tulis surat untuk seseorang yang Anda cintai, hidup atau telah tiada. Itu akan menyembuhkan banyak luka lama. Semua praktik ini bisa dimulai hari ini juga. Tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu teknologi tinggi. Yang dibutuhkan hanya niat, kesetiaan, dan cinta pada hidup itu sendiri. Tubuh Anda mungkin menua, tapi semangat Anda tidak harus ikut tua. Umur panjang
bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menjalani hidup itu. Saudara-saudaraku, tercinta, orang-orang bijak yang sudah melewati banyak musim kehidupan, hari ini kita telah menyusuri bersama 7 kebiasaan kecil yang tidak hanya membuat tubuh lebih kuat, tetapi juga menjadikan hati lebih damai dan hidup lebih bermakna. Mulai dari menyambut pagi dengan penuh rasa syukur, memilih makanan yang memberi energi, bukan beban, menggerakkan tubuh dalam kelembutan, menjaga pikiran tetap terang dan hati tetap hangat, hingga menyusun tujuan harian yang sederhana, namun memberi arah. Setiap langkah kecil itu adalah doa. Setiap keputusan untuk hidup lebih sehat adalah tanda cinta kepada diri sendiri. Setiap senyuman yang Anda berikan hari ini adalah warisan kebahagiaan bagi generasi di bawah Anda. Ingatlah selalu, tidak ada kata terlambat untuk mulai mencintai diri sendiri. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk tumbuh dan berubah. Tidak ada kebiasaan yang terlalu kecil untuk membuat hidup Anda lebih panjang dan lebih indah. Mari kita resapi kembali petuah leluhur Nusantara. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Harus memberi terang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sekitar kita. Lansia bukan berarti selesai. Lansia adalah masa ketika benih-benih kebijaksanaan mulai tumbuh, dan buahnya bisa dipetik oleh anak-anak, cucu-cucu, bahkan masyarakat. Jangan biarkan hari-hari Anda berlalu dengan rasa hampa. Jangan biarkan tubuh Anda merana karena kebiasaan lama yang tak lagi cocok. Jangan biarkan diri Anda merasa sendirian. Karena kami di sini bersama Anda. Yayasan Darbe. Berbagi Nusantara hadir bukan sekadar sebagai pengingat, tapi sebagai sahabat sejiwa yang selalu siap menemani Anda, memberi panduan dengan kasih, dan menyapa Anda dengan kelembutan di setiap langkah perjalanan. Hari ini adalah awal baru, hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah milik Anda. Maka mulai sekarang, mari kita minum air putih dengan penuh kesadaran, tersenyum setiap pagi pada diri sendiri, menggerakkan tubuh dengan cinta, menyapa orang lain dengan tulus, menyusun tujuan harian dengan gembira, dan tetap bersyukur walau usia terus bertambah. Jika video ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa video ini layak didengar oleh teman, saudara, atau orang terdekat, mohon bantu bagikan. Klik tombol suka, dan jangan lupa berlangganan channel Yayasan Darbe Berbagi Nusantara, agar kita tetap bisa berjalan bersama di jalan kebajikan ini. Kami percaya, kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya waktu yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita mengisi waktu itu dengan cinta, makna, dan harapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi cahaya bagi dunia.